Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ria Safitri dari kelas 3D Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi kemarin, yaitu tentang maqasid syariah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan maqasid syariah? Maqasid syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua, coba baca surah Hud ayat 61 dan apa isi kandungan dari surah Hud ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samuda akhuhum sholihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahi khairuh. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaih. Inna rabbi faribun mujib. Kandungan surah Hud ayat 61 ini mengisahkan tentang nasib kaum Samud beserta nabi utusan Allah, yaitu Nabi Shaleh alaihissalam. Sebagaimana seruan dan dakwah yang telah dilakukan oleh para nabi sebelum beliau, Nabi Shaleh alaihissalam juga menyeru kepada tauhid serta menjauhkan diri dari syirik dan penyembah berhala. Yang ketiga, coba baca surah Al-Baqarah ayat 185 dan apa kandungan yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kandungan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 185 ini, yang pertama, Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk, penjelas dari petunjuk dan pembeda. Kewajiban berpuasa bagi yang mukim, tidak sakit dan tidak berhalangan untuk puasa. Allah ulang keringanan tidak berpuasa bagi yang safar atau sakit. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan untuk kita. Menyempurnakan bilangan takbir di akhir puasa sebagai bentuk syukur. 4. Coba saudara jelaskan pengertian maqasid syariah menurut Imam Syatibi. Menurut Imam Syatibi, maqasid syariah adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan, bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, sholat, saum, dan ibadah-ibadah lainnya. 6. Bagaimana konsep perdagangan dalam Islam? Konsep perdagangan dalam Islam yaitu strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari suatu inisiator kepada stakeholdernya yang dalam keseluruhannya prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah. Serta dalam berdagang juga harus menjaga kualitas dan keberadaan produk, karena Islam melarang jual beli suatu produk yang belum jelas atau gahar bagi pembeli. 7. Baca surah Al-Baqarah ayat 16 dan apa yang tergantung dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 16 tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ayat ini menegaskan ayat-ayat sebelumnya tentang orang munafik dan menerangkan kebodohan mereka dengan mengemukakan keburukan tingkah laku dan perkataan mereka. Orang-orang munafik dengan sifat-sifat yang buruk seperti tersebut pada ayat di atas merupakan orang-orang yang salah pilih. Mereka menolak petunjuk dan jalan yang lurus, memilih jalan kesesatan dan hawa nafsu. Akhirnya, pilihan itu merugikan mereka sendiri karena mereka tidak mau lagi menerima kebenaran. 8.
Apa itu tijarah? Tijarah dalam kajian hukum Islam adalah suatu kegiatan mempertukarkan suatu barang berharga dengan mata uang melalui cara-cara yang telah ditentukan. Kata ini berasal dari bahasa Arab yaitu tajarah, tajran, tijaratan yang bermakna berdagang atau berniaga. 9. Surah-surah yang menyebutkan kata tijarah antara lain surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqtubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumillahu wa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimma taradawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma ukhra wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalihi dzalikum aqsatu indallahi wa mulis syahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudiruna bainakum falaisa alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabayatum wala yudorro katibun wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusuk bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Kandungan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 ini adalah setiap transaksi yang mengandung perjanjian penangguhan seharusnya ada bukti tertulis. Namun jika tidak memungkinkan perjanjian tertulis, hendaklah dihadirkannya saksi. Jika ternyata tidak ada saksi, tidak pula ada bukti, diperbolehkan adanya jaminan. Prinsip saling percaya dan menjaga kepercayaan semua pihak. Untuk menghilangkan keraguan maka hendaklah diadakannya perjanjian secara tertulis atau jaminan. Tapi jika semua pihak saling mempercayai atau dalam transaksi tunai yang tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari, tidak mengapa tanpa tulisan atau jaminan asalkan tetap menjaga amanah. Orang yang mengetahui fakta harus bersedia menjadi saksi. Bersaksi dalam kebenaran merupakan bentuk ibadah. Sebaliknya, yang menyembunyikan kesaksian akan terancam siksa. Sedangkan bersaksi palsu termasuk dosa besar. Takwa mencakup segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, dalam jual beli, utang piutang atau muamalat lainnya mesti didasari oleh takwa. Takwa juga harus amanah dan menjauhi hal-hal yang merugikan pihak manapun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segalanya, maka dari itu setiap manusia harus menampakkan fakta sebenarnya bila diminta persaksian. Surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa antaku tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Pada ayat 29 surah An-Nisa ini Allah melarang orang yang beriman memakan harta mereka dengan cara yang batil, dengan cara percurian, penipuan, judi, riba dan hal-hal yang mengarah kepadanya dari berbagai jumlah pengharaman yang lain. Setelah Allah mengharamkan memakan harta dengan cara yang batil, Allah membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara perniagaan dan pencarian yang tidak terdapat padanya penghalang-penghalang yang mengandung syarat-syarat seperti saling ridha dan sebagainya. Surah At-Taubah ayat 24.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abwa'ukum wa ijwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha wa masakinu taradawnaha wa ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Isi kandungan surah At-Taubah ayat 24. Katakanlah wahai Rasul kepada kaum mukminin, sesungguhnya bila kalian lebih mengutamakan ayah-ayah, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum kerabat dan harta benda dengan yang kalian kumpulkan dan perdagangkan yang kalian khawatirkan tidak laku dan rumah-rumah nyaman yang kalian tinggali, bila kalian lebih mengutamakan semua itu daripada cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah oleh kalian siksaan Allah, balasannya yang akan menimpa kalian, dan Allah tidak memberikan taufik kepada orang-orang yang keluar dari ketaatan kepadanya. Quran Surah An-Nur ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalul la tulahihim tijaratu wala tabaun an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita zakati yakhafu na yauman tataqallabu fihi qulubu wal absaru. Mereka yang bertasbih itu adalah orang-orang yang hatinya tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Betapapun besar dan penting usaha mereka, dan tidak pula lalai dari melaksanakan sholat dengan baik, benar, serta konsisten, dan demikian pula menunaikan zakat secara sempurna. Mereka takut kepada hari ketika pada hari itu hati bergoncang antara harap dan cemas, dan penglihatan menjadi gelap akibat kecemasan dan ketakutan yang amat besar terkait tempat kembali yang belum diketahuinya, antara surga atau neraka. Itulah hari kiamat. Quran Surah Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Kandungan dari surah Fatir ayat 29 ini, Allah telah menerangkan bahwa orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, meyakini berita, mempelajari kata dan maknanya, lalu diamalkan, mengikuti perintah, menjauhi larangan, mengerjakan sholat pada waktunya sesuai dengan cara yang telah ditetapkan dan dengan penuh ikhlas dan khusyuk, menafkahkan harta bendanya tanpa berlebih-lebihan dengan ikhlas tanpa riya, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Mereka adalah orang yang mengamalkan ilmunya dan berbuat baik dengan Tuhan mereka. Quran Surah As-Saff ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ini adalah wasiat, petunjuk dan arahan dari Allah yang Maha Pemurah di antara para pemurah terhadap para hamba-hambanya yang beriman, kepada bisnis terbesar, tuntunan paling luhur dan tujuan paling tinggi, yang jika didapat akan menyelamatkan dari azab yang pedih dan mendapatkan nikmat abadi. Allah menyebutkan kata penawaran yang menunjukkan bahwa hal ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh orang yang bersabar dan yang berakal. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin.
Kandungan dari ayat tersebut adalah bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih penting dari perdagangan dan permainan. Jika engkau sedang melaksanakan suatu ibadah, maka jangan hentikan ibadahmu hanya karena perdagangan atau permainan. Misalnya jika masuk waktu sholat, maka sholatlah terlebih dahulu, tinggalkan perdagangan dan permainanmu atau semua aktivitas. Lebih penting beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada aktivitas yang kau lakukan. 10. Kata ba'ad disebut sebanyak 4 kali dalam Al-Quran, yaitu surah Ibrahim ayat 4 dan ayat 31. Surah Ibrahim ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasuli illa bilisanin qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu may yasha'u wa yahdi may yasha'u wa huwal azizul hakim. Dan ketahuilah bahwa kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun kepada umat manusia melainkan dengan bahasa yang dipergunakan oleh kaumnya. Yang demikian itu bertujuan agar dia dapat memberi penjelasan tentang syariat Allah dengan baik kepada mereka. Maka setelah rasul itu memberi penjelasan, Allah membiarkan sesat siapa yang dia hendaki dari hambanya yang memang memilih jalan kesesatan, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia hendaki dari hamba yang memilih jalan yang lurus. Dia adalah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surah Ibrahim ayat 31. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khilal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk taat kepadanya dan menunaikan kewajiban mereka kepada Allah serta berbuat baik kepada makhluknya, yaitu hendaknya mereka mendirikan sholat yang merupakan pengejauhan tahan penyembahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata yang tiada sekutu baginya, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang diberikan kepada mereka, yaitu dengan menunaikan zakat, memberi nafkah kepada kaum kerabat, serta berbuat kebaikan kepada orang lain yang bukan kerabat. Yang dimaksud dengan mendirikan salat ialah menunaikan pada waktunya masing-masing, memelihara batasan-batasannya, ruku', khusyuk, dan sujudnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pula untuk memberikan nafkah dari apa yang direzekikan kepada mereka, baik secara sembunyi maupun terang-terangan, dan hendaklah mereka mengerjakan hal tersebut dengan segera demi untuk keselamatan diri mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pula untuk memberikan nafkah dari apa yang direzekikan kepada mereka, baik secara sembunyi maupun terang-terangan, dan hendaklah mereka mengerjakan hal tersebut dengan segera demi untuk keselamatan diri mereka. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pada ayat ke-9 dari surah Al-Jumu'ah ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa apabila azan berkumandang pada hari Jumat, maka hendaklah kita meninggalkan perniagaan dari segala usaha dunia serta bersegera ke masjid untuk mendengarkan khutbah dan melaksanakan sholat Jumat dengan cara yang wajar, tidak berlari tapi berjalan dengan tenang sampai ke masjid. Quran surah Al-Baqarah ayat 254. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'atu wal kafiruna huwa dzalimun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan Rasulnya serta mengikuti petunjuknya, infakkanlah dengan mengeluarkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu, baik dalam bentuk yang wajib seperti zakat maupun infak yang bersifat sunnah. Bersegeralah sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli yang mendatangkan keuntungan, atau seseorang dapat membeli dirinya dengan sejumlah harta yang ia bayarkan dengan tubusan agar dirinya tidak dapat disiksa
tidak mendapat siksa Tuhan pada hari kiamat ketika tidak ada lagi persahabatan yang memungkinkan seorang membantu walau persahabatan itu sangat dekat yang dapat menyelamatkan dari azab Allah. Kalau sahabat yang sangat akrab saja tidak bisa, apalagi sahabat biasa. Dan pada hari itu tidak ada lagi syafaat pertolongan dari seorang yang dapat meringankan azab kecuali orang-orang yang mendapat izin dan ridha dari Allah. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim dengan melampau batas yang telah ditetapkan oleh Allah, sebab mereka tidak menyambut baik seruan kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatum min rabbih fantaha falahu masalaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat ini menjelaskan tentang hukuman yang dirasakan oleh pemakan riba pada hari kiamat karena mereka telah menghalalkan riba dan memakannya serta tidak mau bertaubat dari riba. 11. Apa itu asyishira? Kata asyishira disebut dalam surah Yusuf ayat 21 dan 22 dan surah An-Nisa ayat 29. Arti dari asyishira adalah beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang yang disetujui satu sama yang lain. Jual beli berdasarkan kata berasal dari bahasa Arab yakni al-ba'i yang artinya jual beli dan asyishara yang artinya beli. Quran Surah Yusuf ayat 21 dan 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazi istarahu min misra lim ra'atihi akrimi maswahu asa ayyam fa'ana aw tattakhizahu walada. Wa kadzalika makanna liyusufa fil ardi walinu alimahu min ta'wili ahadis. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Kandungan surah Yusuf ayat 21 dan 22 ini bercerita bahwa saat rombongan dagang musafir menunjukkan Yusuf di pasar untuk dijual, seseorang utusan keluarga kerajaan Mesir membeli budak yang masih remaja dan rupawan ini lalu membawanya ke hadapan raja. Penguasa Mesir itu lalu membawa Yusuf ke rumahnya agar melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumahnya sekaligus sebagai teman yang akan mendampingi istrinya, apalagi mereka ini tidak mempunyai anak bahkan tidak lagi berharap dapat memperoleh keturunan. Quran Surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Pada surah An-Nisa ayat 29 ini Allah melarang para hambanya yang beriman dari memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil. Hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian, dan pencarian yang hina. Bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. 12. Perintah mengkonsumsi produk yang halal dan thayyib berulang kali disebut dalam Al-Quran, diantaranya Quran Surah Al-Baqarah ayat 268. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratam minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan selalu menakut-nakuti
orang yang berinfak dan membujuk mereka agar bersifat bakhil dan kikir. Setan membayangkan kepada mereka bahwa berinfak atau bersedekah akan menghabiskan harta benda dan akan menyebabkan mereka menjadi miskin dan sengsara. Oleh sebab itu harta benda mereka harus disimpan untuk persiapan di hari masa depan. Menafkahkan barang yang jelek dan keengganan untuk menafkahkan orang yang baik. Oleh karena itu disebut sebagai suatu kejahatan, bukan kebajikan. Karena orang yang bersifat demikian berarti mempercayai setan dan tidak mensyukuri nikmat Allah, serta tidak percaya akan kekayaan Allah dan kekuasaannya untuk memberi tambahan rahmat kepadanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis sholawah fahal antum muntahun. Di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 91 ini Allah telah menegaskan bahwa setan itu bertujuan menciptakan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Setan sangat cerdik membujuk manusia agar terjerumus dalam kemaksiatan seperti meminum minuman keras dan berjudi. Oleh karena itu, agar selalu dekat dengan Allah cukup dengan menjauhi perbuatan minum minuman khamar dan berjudi. Quran Surah Al-Anfal ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Setelah Allah menegur Nabi Muhammad disebabkan mengambil keputusan yang salah karena mengikuti pendapat beberapa sahabat beliau, yaitu mengambil tebusan dari tawanan, maka melalui ayat ini Allah membolehkan untuk mengambil dan memanfaatkan rampasan perang tersebut sesuai dengan ketentuan Allah sebelumnya. Karena itu makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kalian peroleh itu, yang boleh jadi sebelumnya kalian mengira hal itu tidak diperbolehkan sebagai akibat dari teguran keras tersebut. Karena itu janganlah kalian ragu untuk memakannya sebagai makanan yang halal lagi baik bagi diri kalian, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang bagi siapa yang bertaubat dan kembali kepada Quran Surah An-Nahl ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kandungan surah An-Nahl ayat 114 ini adalah Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk memakan makanan yang halal lagi baik atau halalan thayyibah. Dan Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya, khususnya makanan yang halal dan baik yang Allah sediakan di bumi. 13. Jelaskan apa yang dimaksud dengan riba, talaki rukban, bai najasi, tadlis, jual beli gahar, ihtikar. Riba merupakan penetapan bunga atau melebihkan jumlah nominal pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Talaki rukban adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pedagang yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya yang terjadi di pasar. Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal. Yang pertama, rekayasa penawaran, yaitu pencegah masuknya barang ke pasar. Kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku. Bai najasi. Bai najasi yaitu rekayasa pasar dalam atau permintaan yang terjadi apabila seorang produsen menciptakan permintaan palsu sehingga seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan harga jual produk tersebut naik. Tadlis adalah salah satu bentuk penipuan dalam berdagang. Tadlis merupakan bentuk ketidakjujuran seseorang pedagang dalam menjalankan usahanya. Tadlis ini bisa terjadi dalam 4 hal, yaitu kuantitas, jumlah, kualitas, mutu, harga, dan jumlah penyerahan. Gahar yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariat dalam transaksi tersebut. Ihtikar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain.
14. Coba Anda cari surah dan ayatnya yang melarang berlaku curang dalam perdagangan. Ada di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-9. 15. Sebutkan dan jelaskan beberapa prinsip perdagangan dan pemasaran dalam Islam. Prinsip pemasaran dalam Islam yang pertama, keadilan. Berlaku adil adalah hal yang harus dimiliki seorang pengusaha dalam memasarkan barang atau produknya. Yang kedua, menjaga kualitas produk. Sebagai produsen kita harus bisa memberikan yang terbaik pada pelanggan, yaitu dengan cara menjaga kualitas dari barang kita. Yang ketiga, sadar dengan perkembangan zaman. Pandai dalam melakukan perubahan adalah tindakan yang harus dilakukan oleh seorang pebisnis. Bahkan dalam suatu aturan ekonomi syariah, hal ini harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim. Yang keempat, jujur dalam mengukur kualitas dan kuantitasnya. Sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk jujur dalam memberikan keterangan suatu barang, baik dari kualitas dan kuantitasnya. Yang kelima, ikhtiar dalam jual beli. Dalam membangun sebuah bisnis, memasarkan suatu barang menjadi hal yang utama. Membangun hubungan dengan pelanggan adalah hal yang harus dilakukan oleh pembisnis. Di dalam Islam sudah diajarkan bahwa pembeli adalah seorang raja. 16. Jelaskan tujuan muamalah dalam pemasaran Islam. Tujuan muamalah dalam pemasaran Islam pertama merupakan pengabdian kepada Allah. Kedua, berorientasi pada akhirat. Ketiga, harta yang diberikan Allah diberikan kepada orang-orang yang memerlukan. Dan keempat, tidak melakukan kerusakan di masyarakat. Sehingga pada dasarnya hukum-hukum yang dijelaskan oleh ajaran muamalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia dengan memperhatikan keadaan, waktu, dan tempat. 17. Jelaskan pentingnya maqasid syariah dalam praktik pemasaran. Peran maqasid syariah dalam praktik pemasaran yaitu sebagai analis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan memperhatikan keadilan antar konsumen dan perusahaan.